Bangun ruang sisi datar. Halo, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi datar. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu sebelum mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar, mari kita ingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya mengenai bangun datar. Bangun datar terdiri dari persegi, persegi panjang, segitiga, segi lima, segi enam, dan bangun datar lainnya. Lalu, apakah bangun datar sama dengan bangun ruang sisi datar? Untuk mengetahuinya, ayo sebelum memulai pelajaran, kalian tuliskan apa itu bangun ruang sisi datar. Tahukah kalian bahwa sebuah rumah terdiri dari bangun ruang prisma segitiga di bagian atap dan bangun ruang balok di bagian bawahnya? Sekarang, coba kamu ingat benda-benda yang ada di sekitarmu, lalu berikan contoh dari bangun ruang sisi datar yang kamu ketahui. Ketahuilah bahwa kotak tisu, wadah makanan, dadu, tenda kemah, ataupun piramida merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar. Setelah mengetahui bentuk-bentuk dari bangun ruang sisi datar dan contohnya, lalu apa ya yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang, di mana ruang adalah area kosong yang bisa digunakan untuk diisi sesuatu. Contohnya, seperti akuarium yang di ruangnya diisi oleh air dan lain sebagainya. Bangun ruang sisi datar adalah sebuah bangun ruang yang memiliki batas sisi-sisinya berupa bangun datar atau bangun ruang yang terbentuk dari bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, segi lima, dan segi lainnya. Pada bangun datar hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan juga luas atau area. Sedangkan pada bangun ruang memiliki tiga dimensi ukur, yaitu panjang yang dilihat dari rusuk-rusuk yang menjadi kerangka bangun ruang tersebut, lalu luas ataupun area, serta isi dari bangun ruang tersebut ataupun volume. Sehingga bangun ruang terbentuk dari adanya bangun datar yang diperluas membentuk sebuah ruang. Adapun macam-macam bentuk dari bangun ruang sisi datar adalah yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, serta bentuk prisma. Pertama, bangun ruang sisi datar kubus. Mari kita perhatikan bentuk dari bangun ruang kubus, di mana kubus terdiri dari 6 buah persegi yang sama besar, serta 12 rusuk yang sama panjang, dan juga 8 buah titik sudut yang membentuk kubus. Ketika kita perhatikan bahwa sebuah dadu merupakan salah satu bentuk dari kubus. Perhatikan dadu berikut. Ketika kita buka, maka dadu tersebut akan terdiri dari persegi-persegi ataupun bangun datar, yang mana inilah yang disebut dengan jaring-jaring. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi. Ada banyak sekali jaring-jaring kubus yang dapat terbentuk. Ayo gambarkan sebanyak-banyaknya selain yang ada pada video. Ini adalah beberapa contoh dari jaring-jaring bangun ruang sisi datar kubus. Dari bangun ruang kubus tadi, kita akan menentukan luas permukaan kubus melalui jaring-jaring kubus, yang mana jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi, sehingga kita bisa menghitung masing-masing dari persegi. Karena sebuah persegi memiliki sisi yang sama panjang, maka kubus juga memiliki sisi yang sama panjang, sehingga
Untuk luas permukaan kubus bisa kita tuliskan sebagai jumlah dari seluruh luas dari permukaan bangun datar yang ada atau membentuk kubus, yaitu luas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, di mana rumus dari luas persegi adalah sisi kali sisi. Karena ada 6 buah persegi, maka kita bisa tuliskan sebagai 6 dikali sisi atau sebagai 6 dikali sisi kuadrat. Setelah mengetahui luas permukaan dari kubus, ayo kita coba untuk mengerjakan soal berikut. Kita diminta untuk menghitung luas permukaan dari kardus ataupun kotak yang memiliki sisi 6 cm. Dengan menggunakan rumus luas dari kubus, diperoleh bahwa luas kertas kado adalah 216. Selanjutnya yaitu bangun ruang sisi datar, balok. Perhatikan kotak tisu yang merupakan salah satu bentuk dari balok. Ketika kotak tisu dibuka, maka akan menghasilkan bangun datar yang disebut dengan jari-jari yang membentuk dari bangun ruang balok. Berbeda dengan kubus yang memiliki sisi sama besar, ketika dibuka, balok memiliki 6 buah persegi panjang yang memiliki 3 ukuran yang berbeda. Persegi panjang yang berbeda inilah yang akan membentuk balok. Berikut beberapa jaring-jaring dari bangun ruang balok yang akan membentuk bangun ruang balok. Dari jaring-jaring ini, kita bisa menemukan luas dari permukaan balok. Untuk menemukan luas dari permukaan balok, maka kita perlu menghitung luas dari bangun datar yang membentuk balok. Di mana untuk menemukan luas permukaan balok tersebut, kita perlu menjumlahkan semua luas dari bidang datarnya, yaitu persegi panjang. Karena ada 3 bangun datar yang memiliki ukuran yang sama, sehingga kita hanya perlu mengalikan luas dari bangun datar tersebut dengan 2 kali lipatnya, sebagai luas dari permukaan balok. Perhatikan contoh berikut ini. Kita akan memotong bagian persegi dari setiap sudut dari kertas tersebut. Dan ukuran tersebut kita sebut dengan X. Sehingga untuk alternatif pertama nilai X sama dengan 2, sehingga menghasilkan luas 264 cm². Dan untuk alternatif 2 kita ambil X sama dengan 3, menghasilkan luas sama dengan 244 cm². Bangun ruang sisi datar prisma. Prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari sisi-sisi datar dengan 2 sisi sejajar serta kongruen yang dikenal sebagai alas dan atap. Alas dan atapnya merupakan poligon, serta terbentuk juga dari sisi-sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Adapun jenis-jenis dari prisma dilihat dari bagaimana alas dan atapnya. Yang pertama, prisma segitiga, yaitu prisma yang memiliki alas dan atap berbentuk segitiga. Prisma segitiga terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 segitiga. Prisma segi 5 yang memiliki atap dan alas berbentuk segi 5, terbentuk dari 5 buah persegi panjang dan 2 segi 5. Prisma segi 6. Prisma segi 6 terdiri dari 6 buah persegi panjang dan 2 buah poligon segi 6. Perhatikan jaring-jaring prisma segi 6 berikut ini. Dari jaring-jaring tersebut, kita dapat menentukan luas dari permukaan limas. Terlihat bahwa terdiri dari 6 buah persegi panjang dan 2 buah segi 6. Kita akan menjumlahkan luas dari segi 6 dan luas dari jumlah persegi.
Untuk luas segi 6, kita bagi segi 6 tersebut menjadi segitiga-segitiga kecil sehingga menghasilkan 6 buah segitiga. Sehingga kita dapatkan luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas banyaknya persegi panjang. Atau dapat ditulis sebagai 2 dikali luas alas ditambah dengan jumlah luas bidang tegaknya, yaitu persegi panjang. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh berikut ini. Diberikan permasalahan bahwa Rina ingin membuat papan nama untuk mejanya di kelas. Kita telah mengetahui beberapa ukuran dan kertas yang dimiliki adalah seluas 775 cm². Kita perlu mencari luas segitiga alas dan 2 tutup segitiganya, sehingga kita dapatkan luas dari totalnya yaitu 828, sehingga kertas yang dipunya itu tidak cukup. Maka kita bisa menggunakan 2 alternatif berikut ini. Selanjutnya, bangun ruang sisi datar limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk poligon. Limas tidak memiliki atap, namun semua sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik yang dinamakan titik puncak. Hal ini menjadi ciri khas bagi limas, yaitu memiliki bagian runcing di atasnya. Adapun beberapa jenis limas, berdasarkan alasnya, yang pertama adalah limas segitiga, yaitu limas yang memiliki alas berbentuk segitiga. Selanjutnya, limas segi 4 yang memiliki alas berbentuk segi 4 dan dinding-dinding berbentuk segitiga. Dari jaring-jaring tersebut, kita akan menentukan luas dari permukaan limas. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menjumlahkan seluruh luas dari bangun datar yang membentuk limas, atau luas alas ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan mencari alas persegi, tinggi, luas dari selimut, serta total dari permukaan limas yang tertutup. Kita dapatkan bahwa luas totalnya adalah 649,5 cm², sedangkan kaca yang tersedia adalah 600 cm². Sehingga agar kaca tersebut cukup, kita memiliki 2 alternatif yang bisa dilakukan sebagai berikut. Nah, setelah mempelajari bangun ruang sisi datar, waktunya berkreativitas. Kerjakanlah perintah berikut ini. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran bangun ruang sisi datar berikutnya. Terima kasih.